Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di Sepekan Arsenal. Ya udah lama ya segmen Sepekan Arsenal ini nggak muncul karena ya saya nggak pernah ada berita yang cukup lah untuk dimasukkan dalam satu segmen ini. Jadi ya ini nggak pernah bikin lagi. Jadi ini minggu ini ada beberapa berita yang menurut saya ya cukup banyak dan cukup menarik. Jadi saya bikin lagi nih segmen Sepekan Arsenal kita ya untuk minggu ini ya. Tidak berlama-lama, ini yang pertama saya mau ngomong tentang para pemain Arsenal yang sudah kembali nih ya dari cedera. Karena banyak sekali nih pemain Arsenal yang cedera ya. Dan ini kita lihat untuk pertandingan sebelum nanti, kalau kita di sini berarti Selasa dini hari ya, melawan Sheffield United. Ini diperkirakan Thomas Partey, Alexander Zinchenko dan Tomiyasu ya, ini sudah bisa turun pada saat melawan Sheffield United. Untuk Jurriën Timber sudah berlatih lagi, cuman dari Arteta sendiri masih belum bisa nanti untuk hari Selasa dini hari ya melawan Sheffield, sepertinya masih belum bisa turun. Jesus juga belum ada berita ya ini ya untuk Gabriel Jesus gitu. Sebentar, mana nih? Ya nggak ada untuk berita Gabriel Jesus ya. Ya itu sih, jadi dari 4 pemain ini 3 diperkirakan sudah siap untuk kembali. Jadi untuk Thomas Partey, Zinchenko dan Tomiyasu ya. Dan menurut saya akan sangat menarik untuk melihat nanti di sayap kiri, defender sayap kiri kita itu siapa yang akan diturunkan. Menurut saya pribadi sepertinya sih untuk saat ini Kiwior belum bisa digeser ya. Kiwior sepertinya kalau menurut saya pribadi belum bisa digeser, karena memang penampilan dia beberapa pertandingan terakhir ini sebagai wingback kiri kita memang cukup solid gitu. Jadi kalau menurut saya Kiwior masih tetap akan turun sebagai wingback kiri kita pada saat melawan Sheffield nanti gitu ya. Berikutnya juga berita tentang Nicolas Pepe ya. Ini Pepe ya, ini berita tentang bagaimana dia transfernya ini ternyata cukup besar ya. Total lebih dari 100 juta pound sterling dari untuk biaya transfernya, plus juga gaji dia selama di Arsenal tuh 100 juta pound sterling lebih, dan menyumbangkan sekitar 18 juta pound sterling kerugian terhadap Arsenal dalam perhitungan PSR ya atau FFP gitu. Jadi ya inilah PP. Dan untuk menyambung PP ini juga beberapa hari terakhir ini ya, saya juga lihat itu Martinelli suka dibanding-bandingkan nih dengan Mudryk dan Antony gitu. Kalau dari saya pribadi, nah inilah ya, untuk Mudryk atau Antony sebelum dibandingkan dengan Martinelli, bandingkan dulu lah ini sama PP gitu kan. Karena ini juga saya lihat di sini kan, bentar di mana ya, di nah ini ya, di jebret di DPI ya, ini sebentar, ini juga ada membandingkan dengan Antony ya. Mana nih videonya, mana sih Timnas Indonesia Manchester, ini ya pokoknya kemarin adalah untuk membandingkan ya ini Martinelli dengan ya pokoknya adalah di salah satu ini, gue lupa lah ini di sebelah mana ya.
yang membandingkan Martinelli dengan Antony dan membandingkan Martinelli dengan Antony. Sedang di media lain ada juga yang membandingkan Martinelli dengan Mudryk. Nah, sekali lagi kalau dari saya ya, ini sebelum jauh-jauh bandingkan dulu dengan PP gitu kan. Kenapa saya bilang bandingkan dulu dengan PP? PP itu selama di Arsenal di semua kompetisi. Jadi di semua kompetisi itu dia ada 105 pertandingan ya. Dia ada 105 matches di semua ini ya, di Arsenal. Selama dia di Arsenal dia ada 105 pertandingan dengan 26 gol dan 13 assist selama dia di Arsenal ya. Jadi selama dia bermain untuk Arsenal 105 pertandingan, 26 gol dan 3 assist. Kalau kita lihat ini di Mudryk ini total di semua kompetisi ini ada 41 pertandingan, 4 gol dan 4 assist. Lalu Antony ini ya, Antony yang di DPI kemarin dibanding-bandingkan sama Martinelli, 64 pertandingan, 7 gol dan 2 assist di semua pertandingan selama dia di Manchester United. Mudryk tadi juga sama, 41 pertandingan selama dia di Chelsea, itu semua kompetisi ya. Jadi ada kalau di total keduanya ini ya pertandingannya sama sih ya, 105 juga nih. Mudryk tambah Antony itu cuman ada 11 gol dan 6 assist. Jadi ya gitulah kalau dari saya ya. Sebelum membandingkan Antony atau Mudryk dengan Martinelli, bandingin dulu lah sama PP. Paling nggak bisa lolos dari hitungannya PP, baru kita ngomong tentang Martinelli ya perbandingannya. Jadi sangat jauh lah kalau kita mau bandingin Antony dan Mudryk ini dengan Martinelli gitu ya. Kita dengan PP yang flop aja kalian masih jauh gitu kan gitu ya. Untuk berita berikutnya ini adalah tentang Mudryk yang katanya menangis di telepon kepada Arsenal saat transfernya ke Arsenal itu batal gitu ya, gagal. Ini jadi berita yang sangat ini ya, jadi sangat besar nih beberapa hari, enggak lah sehari inilah kemarin gitu ya. Kalau dari saya nggak perlu nangis lah ya. Kenapa? Karena sebagai gini, transfer itu ada 3 pihak. Jadi adalah klub pembeli, klub penjual, dan pemain. Kalau 3-tiganya nggak sepakat, ini nggak bakal bisa transfernya berjalan. Jadi seandainya kalau ini Chelsea mau beli, lalu Shakhtar Donetsk mau jual, Mudryknya nggak mau ke Chelsea, transfer nggak akan jalan. Kalau memang dia mau ke Arsenal gitu kan, kalau memang dia mau ke Arsenal, ya jangan mau teken kontrak sama Chelsea gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita lihat kemarin itu kan untuk transfer fee-nya Mudryk itu adalah 70 juta euro ditambah 30 juta add-on gitu kan. Jadi yang transfer terjaminnya ini adalah 70 juta, kalau saya nggak salah ingat 70 juta euro dan 30 juta pound 30 juta itu dalam bentuk add-on. 70 juta ini sudah terjamin. Arsenal dan Chelsea di situ sama ya, 70 juta terjamin. 30 juta yang add-on ini perbedaannya adalah Chelsea itu adalah kalau Chelsea meraih juara EPL atau Champions League. Jadi EPL atau Champions League juara, maka 30 juta pound sterling ini akan dibayarkan ke Shakhtar Donetsk. Sedang Arsenal 30 jutanya itu adalah kalau Mudryk menjadi pemenang Ballon d'Or gitu. Nah, memang kalau di atas kertas waktu itu kelihatannya lebih sulit gitu kan bagi pilihannya kalau dia jadi jadi pemenang Ballon d'Or dibandingkan Chelsea sebagai juara Liga, EPL atau juara Champions League. Cuman kalau kita lihat sekarang
sama-sama jauhnya ya untuk Mudryk menang Ballon d'Or atau Chelsea menang EPL atau Champions League itu sama-sama jauhnya gitu kan kalau kita lihat sekarang. Jadi 30 juta pound sterling ini menurut saya hampir mustahil juga untuk tercapai untuk Chelsea yang sekarang gitu. Jadi kalau dari saya, kalau memang Mudryk mau ke Arsenal, intinya adalah waktu itu ya jangan teken sama Chelsea, udah gitu aja. Memang ngomong ke manajemennya, manajemen Shakhtar bahwa dia mau ke Arsenal, udah beres, di situ udah beres. Jadi kalau dari saya, kalau dia sekarang ada berita yang keluar bahwa dia nangis-nangis mau ke Arsenal, ya apa ya? Menurut saya kok lebay gitu loh. Ya waktu itu kalau lu memang mau ke Arsenal ya udah ke Arsenal. Gitu kan. Karena kalau berita yang muncul dari Arsenal adalah waktu itu juga sudah ya ini terakhir, penawaran terakhir, kalau mau ayo, kalau enggak usah. Dan sebenarnya waktu itu dari Kroenke ya, jadi dari KSI, dari Kroenke Sports and Entertainment itu sebenarnya sudah siap untuk menyamai ya tawaran dari Chelsea gitu kan. Jadi tawaran dari Chelsea untuk Mudryk waktu itu KSI sudah bersedia untuk menyamai, dari Arteta dan Edu yang bilang nggak perlu disamain, kalau dia mau ayo, kalau nggak ya udah nggak usah. Jadi kalau dari saya bener Arteta lah waktu itu. Memang walaupun kita waktu itu, saya sendiri waktu itu juga sebenarnya agak aneh gitu kan, Mudryk ini kok ditawar sebegitu besarnya. Dan saya sendiri juga, kalau teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya, pada masa itu saya juga merasa bilang bahwa penawaran pertama kita yang 60 juta pound sterling aja itu sebenarnya udah amat sangat bagus. Jadi nggak perlu ada penawaran kedua gitu kan. Dan memang dari Arsenal tidak mau saingan harga dengan Chelsea. Jadi Arteta dan Edu tidak penawaran dari Kroenke untuk menyamai, sama Arteta sama Edu bilang nggak usah disamain. Kalau dia mau jalan ke sini, kalau nggak ya udah gitu. Dan akhirnya dia memilih Chelsea. Ya kalau mau lihat sekarang ya nasi sudah jadi bubur, yang nggak usah sesali gitu kan. Ya udah jalanin aja, nggak usah lah berita-berita bahwa dia nangis-nangis gitu sampai keluar. Menurut saya lebay gitu. Dan menurut saya kalau karena ini sekarang ada lagi beritanya, lanjutannya ya dari ini adalah Mudryk ini dikaitkan juga masih mau ke Arsenal gitu kan. Kalau dari saya sama lah seperti Vlahovic ya, kesempatannya bagi pemain-pemain ini sudah lewat ya, penawaran sudah diberikan dan mereka tidak menerima, justru pindah ke klub lain, ya sudah selesai gitu. Nggak akan ada, menurut saya nggak akan ada penawaran lagi lah untuk pemain seperti Vlahovic atau Mudryk ini. Kenapa? Karena di klub yang mereka pilih sendiri gitu kan. Jadi Vlahovic pilih ke Juventus dan Mudryk ini pilih ke Chelsea. Di klub yang mereka pilih ini juga mereka mainnya flop kok gitu. Jadi ya sudah selesai, tidak perlu dibahas lagi lah menurut saya gitu ya. Jadi ya itulah ya itulah sepak bola gitu. Nggak perlu disesali gitu ya. Sudah memilih ya udah gitu. Ya, sebelum saya selesaikan, sebelum saya tutup, ini ada satu berita menarik juga. Ini adalah Rio Ferdinand gitu ya. Rio Ferdinand mengatakan bahwa Arteta itu akan mau ke MU kalau MU melakukan penawaran ya. Ini kalau menurut saya ini berita kalau mau dibilang ini Rio Ferdinand ini, kalau saya mau ngomong ya, Rio Ferdinand ini kemarin nyimengnya
nyimengnya ke terlalu kuat itu ya dia ininya. Atau lagi abis mabok itu kali ya orang itu gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya, tapi buat saya positifnya adalah berarti sekarang ini, karena setelah itu juga banyak dari pendukung-pendukung MU yang ya liatin aja tuh kayak Van Persie mau ke MU gitu. Berarti fans-fans MU saat ini juga mengakui bahwa Arteta itu jauh lebih baik daripada Erik ten Hag gitu kan, yang dulu digadang-gadang bakal menggeser Klopp dan Pep. Jauh ya ternyata gitu kan. Jadi ya dari saya untuk berita baiknya berarti bahwa para pendukung MU saat ini sudah sadar bahwa Mikel Arteta ini memang pelatih yang luar biasa gitu kan. Dan menurut saya jauh dari awal saya juga sudah percaya bahwa Arteta ini akan menjadi pelatih ya yang akan menjadi pelatih sekaliber Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson nanti di depan. Masih ya sekarang belum. Cuman saya yakin sekitar 7-8 tahun ke depan saya yakin levelnya Arteta itu akan ada di sana gitu ya. Dan saya harap pada saat itu dia masih melatih Arsenal gitu. Ya itu aja sih dari saya untuk sepekan Arsenal minggu ini ya. Terima kasih nih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah setia sampai selesai di sini ya nontonnya. Itu aja dari saya. Nanti kita hari Selasa dini hari ya nonton Sheffield. Terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe, sudah nge-like. Kalau teman-teman ada pendapat lain tentang berita-berita ini, tulis boleh di kolom komentar. Itu aja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.